Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pioni Dwi Syahayu dengan NIM S1D023012 dengan tugas mata kuliah Manajemen Agribisnis Tanaman Pangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan judul dari proyek saya, yaitu Rancangan Usaha Tani Off-Farm Strategi Pemasaran Padi. Subjek dan objek dari usaha budidaya padi terpadu dengan strategi pemasaran digital langsung ke konsumen untuk memaksimalkan rantai nilai dan meningkatkan pendapatan petani. Yaitu fokus utamanya menghilangkan sistem tengkulak melalui pemasaran langsung ke konsumen dengan dukungan teknologi budaya modern dan platform digital. Adapun latar belakang dari strategi pemasaran padi ini, yaitu padi merupakan bahan pokok sehari-hari pada mayoritas kebanyakan di negara Indonesia. Padi dikenal sebagai sumber karbohidrat. Bagi penduduk Indonesia, padi merupakan makanan pokok dan kebutuhan bahan makanan primer yang tidak dapat digantikan dengan bahan makanan lain. Pemilihan padi sebagai komoditas utama didasarkan pada posisinya sebagai makanan pokok. 270 juta penduduk Indonesia yang mengkonsumsi rata-rata 114 kg beras per kapita per tahun. Potensi pasar beras Indonesia mencapai 180 triliun per tahun dengan tren pertumbuhan konsumsi beras premium dan organik yang meningkat. Masalah sistematik yang ingin diatasi meliputi ketergantungan petani pada sistem ijon yang merugikan, rendahnya adopsi teknologi budidaya modern, minimnya akses ke pasar langsung, dan tidak adanya kesadaran merek produk padi lokal. Untuk tujuan strategi pemasaran padi, yaitu tujuan utama adalah mengembangkan model bisnis pertanian terpadu yang menggabungkan budidaya padi modern dengan strategi pemasaran digital untuk menciptakan pendapatan berkelanjutan bagi petani sambil memberikan nilai tambah kepada konsumen. Untuk tinjauan teoritis, pemasaran strategi padi, yaitu fondasi teoritis budidaya padi modern bertumpu pada konsep sistem intensifikasi padi yang dikembangkan oleh Henry Dehaugin di Makassar pada tahun 1980-an. Teori ini menantang paradigma konvensional budidaya padi dengan pendekatan yang menekankan pada optimalisasi kondisi pertumbuhan tanaman dibanding intensifikasi masukan. Konsep pertanian presisi menjadi pilar kedua dalam pendekatan budidaya modern, mengintegrasi teknologi sensor, GPS, dan analisis data untuk optimalisasi penggunaan spesifik lokal di mana setiap area lahan diperlukan sesuai karakteristik unik dan kebutuhannya. Aspek pengelolaan kesehatan tanah menjadi fundamental dalam teori budidaya berkelanjutan, mengadopsi konsep pertanian regeneratif yang fokus pada pemulihan dan peningkatan kesehatan tanah melalui diversifikasi mikroorganisme, peningkatan kandungan karbon organik, dan minimalisasi penggunaan fisik tanah. Selanjutnya yaitu mekanisme tahapan kegiatan usaha tani. Mekanisme pelaksanaan budidaya dimulai dengan fase persiapan lahan yang mencakup analisis tanah menyeluruh untuk menentukan status kesuburan dan kebutuhan perbaikan. Kedua, fase pembibitan, mengadopsi pembibitan lingkungan terkendali dengan pengaturan suhu, kelembapan, dan larutan nutrisi untuk menghasilkan bibit berkualitas tinggi dengan indeks vigor optimal. Ketiga, tahap pengolahan pertumbuhan vegetatif, mengintegrasikan teknologi aplikasi variabel untuk pemupukan berdasarkan hasil pemetaan NDP dari citra pesawat tanpa awak. Selanjutnya, fase reproduksi, memerlukan ketepatan waktu dalam pengelolaan nutrisi khususnya untuk aplikasi tambahan saat inisiasi, mulai, dan pengisian biji. Terakhir, penanganan pasca panen, mencakup pengeringan segera menggunakan pengeringan mekanis untuk mencapai kadar air aman 14%, diikuti pembersihan dan sorotasi penggunaan peralatan pengolahan modern. Adapun kesimpulan dari strategi pemasaran padi, yaitu strategi pemasaran padi usaha tani mempresentasikan paradigma baru dalam pengembangan agribisnis Indonesia yang mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan pendekatan berorientasi pasar. Pendekatan ini tidak sekedar modernisasi teknik budidaya, melainkan transformasi
Pendekatan ini fundamental model bisnis pertanian dari berbasis komunitas menuju pertanian bernilai tambah. Penerapan teknologi digital dalam budidaya padi bukan hanya untuk peningkatan efisiensi, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan konsumen melalui transformasi dan jejak rekam. Aspek keberlanjutan menjadi faktor pembeda yang krusial dalam lengkap kompetitif pertanian modern. Penerapan praktik ramah lingkungan tidak hanya memenuhi persyaratan regulasi modern, tetapi juga menarik berbagai konsumen sadar lingkungan yang tersedia membayar lebih untuk produk berkelanjutan. Adapun referensi dari strategi pemasaran padi akan ditayangkan di akhir video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.